Persetan dengan santah, aku adalah Allahmu. Di situ juga ada komentar yang menuduh jika aku merupakan pembenci muslim. Itu tidak benar. Aku sakit hati ketika membaca komentar tersebut. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. By the way, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau ada dari kalian yang punya problem, lagi sedih atau lagi galau? Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang SBS Universe Ticket. Kita akan membahas tentang klarifikasi dari salah satu peserta yang mengaku menyesal setelah diduga melecehkan agama. Kemudian kita akan membahas tentang profil dari para mentor acara ini. Apakah kalian sudah penasaran dengan informasi selengkapnya? Kalau kalian penasaran, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Untuk pertama, kita akan membahas dulu tentang teman seperjuangan Panesha di Universe Ticket yang sudah mengakui menyesal setelah dirinya diduga melecehkan agama. Universe Ticket merupakan sebuah acara survival besutan saluran televisi SBS dan FNF Entertainment. Seperti program survival lainnya, Universe Ticket memiliki rencana untuk membentuk grup berskala global yang tidak hanya melakukan promosi di Korea Selatan, namun juga mencakup kancah internasional. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peserta Universe Ticket yang berasal dari luar Korea. Beberapa peserta Universe Ticket yang berasal dari luar Korea, ada Panesha dari Indonesia, kemudian Gabi dari Kanada, Gelly, Danka, dan juga Yana Sumi yang berasal dari Filipina, kemudian ada Jayla, Yamaguchi Yuriko, Yu, Mila, Minari, Nako, dan Nana yang merupakan peserta dari Jepang, Xiaoyu yang berasal dari Cina, Pu Lindan asal Vietnam, dan Alisa yang berasal dari negara tetangga yakni Malaysia. Dan baru-baru ini ada salah satu peserta dari Universe Ticket yang berasal dari Korea yang bernama Yona, itu menjadi pusat perhatian. For your information, Yona sebelumnya telah berkecimpung di dunia musik, bahkan sebelum berpartisipasi di acara ini. Yona juga dikenal sebagai independent artist. Tidak hanya merilis lagu musiknya sendiri, Yona juga diketahui turut andil di beberapa lagu milik penyanyi lain. Salah satu lagu dari Yona featuring dengan musisi lain diketahui berjudul Santaullah. Netizen juga menyoroti beberapa bait dari lirik lagu tersebut. Lirik lagu itu berisikan, membungkuk dengan lututmu, ikuti arahanku, bagaimanapun kamu menginginkan, apapun yang kamu inginkan. Awasi aku sekarang, menatap, berdoa, berdoa, berdoa. Akulah penyelamatmu, berdoa, berdoa, berdoa. Kamu akan terpilih, persetan dengan santah, aku adalah Allahmu. Dan pada akhirnya netizen membagikan cuitan tersebut di Twitter perihal bagaimana kerasa mereka terhadap lagu dari Yona featuring musisi lain tersebut. Cuitan itu berisikan, sebagai seorang muslim, lagu ini sangat aneh dan membuatku merasa tidak nyaman untuk memberikan voting padanya seperti yang orang lain lakukan. Jika kamu masih ingin mengirimkan voting padanya setelah ini tidak apa, aku tidak bisa menghentikanmu untuk mendukungnya. Tapi aku hanya ingin menulis ini agar kalian lebih hati-hati. Berisikan lirik yang terdengar ambigu namun menyertakan kata santa dan Allah dinilai melecehkan suatu agama. Tidak hanya agama Islam, agama lain seperti Kristen yang kerap merayakan Natal dan memiliki kepercayaan dengan tokoh santa yang dipercaya memberikan hadiah di hari Natal juga turut diseret. Netizen pun beranggapan bahwa lagu tersebut tidak hanya melecehkan agama Islam. Beberapa warganet juga mengatakan jika lagu itu melecehkan umat Kristiani. Dan pada akhirnya Yona klarifikasi perihal lagu Santaullah tersebut. Dan seperti inilah bagaimana klarifikasi dari Yona. Hai semuanya, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan. Aku hanya ingin membagikan perasaanku pada kalian. Karena bahasa Inggris bukan bahasa pertamaku, aku juga belum pernah tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Tolong maafkan aku jika aku membuat kesalahan. Aku menyadari jika ada beberapa komentar dari salah satu lagu yang mana aku berkontribusi dalam lagu tersebut. Tujuan utama dari lagu itu untuk mendorong seseorang yang kehilangan keberaniannya menggunakan kalimat perumpamaan. Lagu itu sudah dirilis dalam waktu yang lama. Aku tidak menyadari jika lagu itu akan membuat orang lain tersinggung. Karena itu, aku ingin meminta maaf untuk semuanya yang merasa tersinggung dengan lagunya. Dan aku juga akan lebih berhati-hati dengan karyaku di masa depan. Di situ juga ada komentar yang menuduh jika aku merupakan pembenci muslim. Itu tidak benar. Aku sakit hati ketika membaca komentar tersebut. Aku selalu berpikir untuk memperlakukan orang lain dari berbagai latar belakang dengan rasa hormat dan saling menyayangi. Aku juga senang untuk bekerja sama dengan semua orang dengan berbagai macam kultur. Itu juga alasan mengapa aku ingin berpartisipasi di Universe Ticket. Tolong terus mendukungku seiring aku berkembang. Terima kasih. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Yona. Yang dapat aku simpulkan adalah tujuan dari pembuatan lagu itu untuk mendorong seseorang yang kehilangan keberaniannya yang menggunakan kalimat perumpamaan. Namun sekali lagi, memasukkan unsur agama sebagai perumpamaan itu memang sangat sensitif dan juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Jadi alangkah lebih baiknya untuk tidak memasukkan unsur agama sebagai perumpamaan supaya tidak menyinggung siapapun. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar.
Dan kita akan lanjut untuk membahas tentang siapa saja si mentor dari Universe Ticket SBS, penasaran gak? Nah teman-teman, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, SBS mengkonfirmasi bahwa Hyoyeon Girls' Generation, Yona, Kim Sejong, Rian Lachicha, penyanyi Adora, Yeji hingga Chaeryeong Izzy akan berperan sebagai mentor bagi masing-masing tim di Universe Ticket. Ketujuh mentor tersebut dipilih untuk menjadi perwakilan dari 7 grup yang ada. Mereka berasal dari kalangan idol, penyanyi, hingga dancer profesional. Dan berikut adalah bagaimana profil singkat dari para mentornya. Yang pertama adalah Hyoyeon. Hyoyeon sendiri lahir dengan nama Kim Hyoyeon pada tanggal 22 September 1989 di Incheon, Korea Selatan. Hyoyeon mulai ngedance di sekolah dasar dan belajar dance hip hop, jazz, dan Latin. Dia tergabung dalam sebuah tim dance yang bernama Little Winners dengan Min Miss E. Hyoyeon mengikuti audisi untuk SM Entertainment pada usianya yang menginjak 11 tahun melalui SM 2000 Casting System. Sebelum debut bersama dengan Girls' Generation, dia bekerja dengan Janet Jackson dan juga menjadi penari siluet boa untuk tampil di Mnet KM Music Festival 2005. Di SNSD sendiri, ia berperan sebagai main dancer, main rapper, dan juga subvokalis. Selain bergabung bersama dengan SNSD, ia juga menjadi bagian dari Girls on Top. Yang berikutnya adalah Yeji. Yeji merupakan leader ITZY yang lahir pada tanggal 26 Mei 2000. Selain menjadi leader, di ITZY ia juga mengambil bagian sebagai main dancer, lead vokalis, dan juga sub rapper. Dia menjadi trainee pada tahun 2016, jadi ia berlatih selama 3 tahun sebelum debut. Dia juga diketahui adalah kontestan di SBS The Pen dan tereliminasi di episode kelima. Berikutnya adalah Chaeryeong. Chaeryeong aka Lee Chaeryeong lahir pada tanggal 5 Juni 2001. Sama seperti Yeji yang merupakan member ITZY. Posisinya di grup adalah sebagai main dancer, sub vokalis, dan sub rapper. Sebelum bergabung bersama dengan JYP, Chaeryeong bersama dengan saudara perempuannya yakni Chaeyeon mengikuti audisi Pantagio pada tahun 2012. Namun sayang itu tidak berhasil. Pengalamannya di acara Survival juga lumayan nih, karena sebelum debut bersama dengan ITZY, ia telah mengikuti beberapa program Survival bersama dengan sang kakak. Salah satu program yang pernah ia ikuti adalah K-pop Star 3 ketika dia berusia 11 tahun. Selain itu, dia juga adalah kontestan 16 ketika dia berusia 14 tahun. Adapun untuk peringkat terakhirnya adalah 12. Berikutnya adalah Yoonha. Yoonha adalah penyanyi, penulis lagu, aktris, dan produser rekaman Korea Selatan di bawah agensi C9 Entertainment. Dia memulai karirnya pada tahun 2004 di Jepang. Kemudian barulah di tahun 2006 dia memulai debutnya di Korea Selatan. Yoonha sendiri lahir pada tanggal 29 April tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Dia dijuluki sebagai Oricon Comet karena kesuksesannya di chart music Jepang. Dia juga dianggap sebagai salah satu penyanyi dan juga penulis lagu terbaik di Jepang dan Tiongkok. Lagu-lagunya juga telah ditampilkan sebagai OST anime dan juga drama. Mentor yang berikutnya adalah Kim Sejong. Sejong sendiri adalah penyanyi Korea Selatan di bawah agensi Jellyfish Entertainment. Dia adalah mantan anggota girl group Gugudan dan juga IOI. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1996 di Kimje, Jeolla Utara, Korea Selatan. Pengalamannya di program Survival juga lumayan teman-teman, karena dia juga sudah mengikuti beberapa program Survival. Misalnya nih di tahun 2012, dia berpartisipasi dalam musim kedua K-pop Star 2. Kemudian dia mengikuti Produce 101 nih. Pada saat itu ia mendapatkan julukan Dewa Sejong, karena ia tetap menempati posisi pertama dan kedua sepanjang kompetisi. Dia juga menjadi trainee hanya 1 tahun sebelum tampil di Produce 101. Dan setelah mengikuti program tersebut, dia akhirnya bisa debut bersama dengan IOI. Mentor yang berikutnya adalah Rian. Rian aka Choi Rian lahir pada tanggal 11 September tahun 1993. Ia adalah member Lachicha bersama dengan Gabi dan juga Simis. Lachicha sendiri memenangkan Style of the Year Award di Gaon Music Award ke-9 pada tahun 2020. Adapun untuk Rian, ia juga merupakan seorang street dancer dan juga seorang koreografer. Ia juga menjadi bagian dari Chummamia. Pada tahun 2019, ia juga memenangkan Grand Prize untuk kategori dance di Hallyu Hip Hop Culture Award. And the last adalah Adora. Adora sendiri adalah solis Korea Selatan di bawah Aura Entertainment. Dia dulunya adalah produser dan penulis lagu internal untuk Big Hit Entertainment, tetapi dia keluar pada tahun 2021. Adora sendiri melakukan debut solonya pada tanggal 5 November 2021 dengan lagu yang berjudul Make You Dance. Pada awal, ia seharusnya debut di girl group The Ark, namun sayang pada akhirnya dia tidak debut di grup tersebut dikarenakan alasan yang tidak disebutkan. Ia akhirnya direkrut oleh Big Hit pada tahun 2016 dari audisi 2016 New Creator. Dia juga telah memproduksi atau membantu memproduksi banyak lagu BTS. Kita sebut saja seperti lagu Magic Shop, So What, Forever Rain-nya RM, Winter Bear-nya V, dan masih banyak lagi. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana profil dari 7 mentor SBS Universe Ticket. Nantinya ke-7 mentor ini akan mengemban beberapa tugas sebagai icon. Dalam acara itu, para icon ini bakal disebut sebagai unicorn. Selain menjadi mentor, mereka akan menjadi juri dan panutan bagi 82 kontestan yang bergabung dalam program Universe Ticket. Dan teman-teman gimana nih, apakah kalian sudah menantikan bagaimana program yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga selamat beraktivitas. Goodbye.